Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas digoda janda seksi. Dikisahkan, di sebuah desa hiduplah seorang janda cantik bernama Zainab. Zainab ini terkenal dengan kecantikannya dan bentuk tubuhnya yang menawan. Banyak pria desa tergoda oleh kecantikan Zainab, tetapi dia belum menemukan seseorang yang menarik perhatiannya. Suatu hari, Zainab mendengar kabar tentang kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Tertarik dengan cerita-cerita tentang Abu Nawas, Zainab memutuskan untuk menguji kecerdikannya dengan cara yang unik. Zainab kemudian mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin meminta nasihat. Abu Nawas yang memang selalu siap membantu siapapun menerima undangan tersebut dan datang ke rumah Zainab. "Mari Tuan Abu, masuk, silakan duduk. Terima kasih sudah mau datang Tuan, aku butuh nasihat dari Tuan tentang beberapa hal," tutur Zainab dengan senyuman manis. "Oh, tentu Zainab, apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas dengan ramah. Zainab mulai berbicara tentang banyak hal, tetapi kemudian dia mulai menggoda Abu Nawas dengan kata-kata dan gerakan tubuhnya yang menggoda. Abu Nawas segera menyadari niat Zainab dan memutuskan untuk menghadapinya dengan kecerdikan. "Zainab, sebelum kita lebih jauh dengan percakapan ini, aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik," kata Abu Nawas. Zainab yang penasaran kemudian bertanya, "Wah, apa itu Tuan Abu?" Abu Nawas kemudian menawarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. "Di dalam kantong ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Tetapi untuk melihatnya, kamu harus menutup matamu dan membayangkan sesuatu yang sangat indah." Zainab yang penasaran mengikuti perintah Abu Nawas dan menutup matanya. "Aku sudah menutup mata Tuan Abu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat indah, di mana ada bunga-bunga yang harum dan anginnya sejuk. Nah, kalau sudah, sekarang buka matamu pelan-pelan." Zainab kemudian membuka matanya dengan perlahan, tetapi yang dia lihat adalah Abu Nawas yang sudah berdiri di pintu dan siap untuk pergi. "Mau kemana Tuan Abu?" tanya Zainab dengan bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Zainab, aku baru saja menunjukkan kepadamu bahwa kecantikan dan godaan itu hanyalah sementara dan bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Aku harus pergi sekarang, ada banyak hal yang harus aku lakukan." Zainab merasa bingung sekaligus kagum. Ia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas dengan luar biasa memberikan pelajaran berharga. Ia langsung pergi dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan Zainab yang masih merenungkan apa yang baru saja terjadi. Kisah selanjutnya. Di antara kita pasti pernah membayangkan seberapa cantiknya bidadari surga. Ternyata kecantikan dan keindahannya tak terlukiskan kata-kata. Bahkan malaikat Jibril saja sampai tersungkur ketika melihat keindahannya. Kisah ini berawal ketika Allah menciptakan surga Aden. Kemudian Allah memanggil Jibril dan berkata kepadanya, "Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hamba dan kekasihku." Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Senyumannya itu menjadikan surga Aden begitu terang dikarenakan sinar yang terpancar dari giginya. Ketika sang bidadari tersenyum, seketika Jibril menjatuhkan diri dan bersujud.
Dia mengira kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Lalu bidadari itu memanggilnya, "Wahai Jibril, angkatlah kepalamu." Jibril pun bangun dari sujud dan menatapnya. "Maha suci Allah yang telah menciptakanmu," kata Jibril penuh kekaguman. Bidadari itu kembali berkata, "Wahai Jibril, apakah kau tahu untuk siapa aku diciptakan?" Malaikat Jibril menjawab, "Tidak, saya tidak tahu. Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keridhaan Allah daripada menuruti hawa nafsunya." Jelas bidadari tersebut. Demikianlah gambaran tentang kecantikan dan keindahan seorang bidadari surga. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya berbicara tentang malaikat. Ada salah satu malaikat yang sangat ditakuti seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, iblis, bahkan para golongan malaikat itu sendiri. Dia adalah malaikat maut. Dijuluki malaikat maut karena didasarkan pada tugasnya yang diperintahkan untuk mencabut setiap nyawa dari makhluk Allah. Tak hanya manusia saja, dia bertugas untuk mencabut seluruh nyawa makhluk Allah, termasuk nyawanya sendiri di hari akhir kelak. Lalu bagaimana wujud malaikat maut? Dalam menjalankan tugasnya, malaikat pencabut nyawa akan turun bersama malaikat rahmat dan malaikat azab. Selain itu, jumlah pasukannya adalah sebanyak manusia dan makhluk di bumi. Adapun untuk wujudnya sendiri, dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah. Masing-masing adalah satu wajah di kepala untuk mengambil nyawa para nabi, wajah di muka untuk mencabut nyawa orang mukmin, wajah di punggung untuk mengambil nyawa orang kafir, serta wajah di telapak kakinya untuk mencabut nyawa seluruh jin. Dan malaikat maut ini adalah makhluk terakhir yang dimatikan Allah. Ketika hari kiamat tiba, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Disinilah akhir dari kehidupan semua umat manusia. Bumi, langit, serta seisi alam jagat raya akan hancur dan binasa. Begitu pula dengan penghuninya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, "Siapakah yang masih tersisa dari makhlukku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Rob, Engkaulah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Kini tinggal malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Hamlatul Arsh, dan hamba seorang." Selanjutnya Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Malaikat maut pun segera melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Allah bertanya kembali, "Hai malaikat maut, siapakah yang masih tersisa dari makhlukku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Rob, Engkau zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kini tinggallah hambamu yang lemah ini." Lantas Allah kembali berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firman-Ku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aku jadikan ini untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau." Malaikat maut diperintah Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Ketika ia mulai mencabut rohnya, malaikat maut merasa kesakitan dan menjerit sangat kencang. Bahkan disebut apabila masih ada makhluk yang hidup, mereka niscaya langsung mati ketika mendengar jeritannya. Saat merasakan sakitnya nyawa dicabut, malaikat maut berkata, "Andai saja aku tahu pencabutan roh sesakit ini, maka aku akan lebih lembut ketika mencabut roh orang-orang yang mukmin." Ia pun akhirnya meninggal. Kini sudah tidak ada satupun makhluk yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya
Abdullah, ayah Rasulullah di masa mudanya, adalah pemuda yang tampan. Banyak sekali wanita yang tergila-gila dan ingin dinikahi olehnya. Hal ini dikarenakan Nur Muhammad berada di dalam tubuh beliau. Siapapun gadis yang melihatnya pasti akan dibuatnya terpana. Pernah pada suatu ketika ada perempuan yang paling cantik dari suku Khosam. Dia bernama Fatimah binti Mur. Ia adalah perempuan dari keluarga terpandang dan juga kaya raya. Ia juga senantiasa menjaga kemuliaan dirinya. Di kalangan masyarakat suku Khosam, ia terkenal sangat alim dan pandai. Wajar bila kelebihan yang dimilikinya menjadi buah bibir di masyarakat. Banyak para pemuda yang mendambakan dia untuk menjadi pendamping hidupnya. Tapi mereka merasa minder mengingat kecantikannya yang luar biasa dan juga dari keluarga terpandang. Hingga pada suatu hari, Fatimah melihat Abdullah melintas di hadapannya. Seketika Fatimah menjadi terpana dengan ketampanan Abdullah. Saking terlenanya, ia sampai rela bila harus melakukan maksiat dengan Abdullah. Maka Fatimah pun memanggilnya, "Wahai pemuda tampan, siapa namamu?" Lalu Abdullah menerangkan siapa dirinya. "Namaku Abdullah, aku dari keluarga Bani Hasyim." Fatimah kembali berkata, "Apakah engkau mau tidur denganku? Nanti aku akan memberimu 100 ekor unta." Mendengar permintaan gadis tersebut, Abdullah pun memandangnya beberapa saat. "Bila kau mengajakku melakukan perbuatan yang terlarang, maka kematian lebih aku pilih. Tapi bila kau mengajakku dengan cara yang halal, maka harus aku pikirkan terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, kemudian Abdullah pergi meninggalkannya. Hal ini membuat Fatimah bertambah penasaran. Bagaimana tidak, gadis secantik dirinya ditolak oleh pemuda yang baru dilihatnya. Padahal banyak sekali pemuda yang tergila-gila dengan kecantikannya. Peristiwa antara Abdullah dan Fatimah menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Bagaimana mungkin seorang gadis cantik dan terhormat rela akan melakukan perbuatan maksiat hanya karena terpesona oleh ketampanan Abdullah? Namun keinginan tersebut tidak terwujud lantaran Abdullah menolaknya. Akibat perbuatan inilah menjadi bahan gunjingan, stigma buruk pun melekat pada dirinya. Tak tahan dengan kabar yang beredar, Fatimah lalu menjelaskan kepada mereka alasan dia kenapa rela melakukan hal itu. "Aku melihat padanya ada cahaya yang bersinar, yang menyinari semesta dengan cahaya berkilauan. Aku ingin cahaya itu masuk ke tubuhku, meski dengan cara yang tidak dibenarkan." Singkat cerita, menikahlah Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Beberapa hari setelah pernikahannya, Abdullah kembali mendatangi Fatimah, gadis yang dulu tergila-gila padanya. Maka Abdullah bertanya kepadanya, "Apakah kau sungguh-sungguh dengan tawaranmu dahulu?" Fatimah menjawab, "Waktu itu saya memang terpesona melihatmu, sedangkan hari ini sudah tidak lagi. Saya sudah tidak ada keinginan lagi terhadapmu." Kemudian Fatimah balik bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan selepas bertemu denganku sebelumnya?" Abdullah menjawab, "Aku menikahi perempuan yang bernama Aminah binti Wahab." Mendengar itu, Fatimah kembali berkata, "Demi Allah, saya bukanlah orang yang peragu, tapi waktu itu aku melihat cahaya kenabian di wajahmu. Maka saya ingin agar cahaya itu masuk ke dalam tubuhku. Namun Allah berkehendak lain dan meletakkannya sesuai yang Dia kehendaki." Ada yang berpendapat bahwa perempuan itu bernama Qatilah binti Naufal, saudari dari Warokoh bin Naufal. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyunul Hikayat min Qososus Sholihin, karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Bercerita tentang Nabi Muhammad,
tak lepas dengan mukjizat yang beliau miliki. Sebagai nabi dan rasul utusan Allah, beliau juga mempunyai mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu. Di antaranya adalah hewan unta yang berbicara kepada Rasulullah. Dari Ya'la bin Murrah As-Saqafi, ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Rasulullah, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Rasulullah berdiri di dekatnya dan bertanya, "Mana pemilik unta ini?" Maka datanglah pemiliknya dan Rasulullah berkata kepadanya, "Juallah ia padaku." Pemiliknya pun menjawab, "Kami hadiahkan padamu, ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini." Rasulullah kembali berkata, "Sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya." Mukjizat lain yang dimiliki Rasulullah adalah dapat membuat makanan yang sedikit tapi bisa dimakan oleh orang banyak. Seperti yang dikisahkan oleh salah seorang sahabat Nabi. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat kelaparan. Abu Thalhah yang mengetahui hal tersebut berniat untuk mengundang Rasulullah agar makan di rumahnya. Namun makanan di rumahnya tersisa hanya sedikit. Singkat cerita, Abu Thalhah dan istrinya tetap mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak disangka, ternyata Rasulullah juga mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan. Hal tersebut membuat Abu Thalhah dan istrinya merasa cemas, karena makanannya hanya sedikit. Akhirnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tiba di rumah Abu Thalhah. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, tamu diminta makan secara bergantian. Yang pertama, makan 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang bisa makan dengan kenyang. Sedangkan jumlah mereka waktu itu ada 70 atau 80 orang. Setelah itu barulah giliran Rasulullah dan keluarga Thalhah. Mereka memakan hidangan tersebut hingga kenyang. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Mukjizat selanjutnya adalah mengobati orang yang sedang sakit mata. Tidak hanya Nabi Isa yang kelebihan bisa mengobati penyakit, Rasulullah juga diberikan mukjizat yang bisa mengobati sakit mata dengan seketika. Tentunya semua itu terjadi atas izin Allah. Rasulullah pernah memanfaatkan kelebihan tersebut pada saat sebelum penaklukan benteng Khaybar. Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan. Namun waktu itu Ali menderita sakit mata. Rasulullah kemudian memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Seketika mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh, seolah-olah tak pernah sakit mata. Demikianlah beberapa kisah mukjizat Rasulullah dari sekian banyak mukjizat yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pawang hujan dadakan, Abu Nawas langsung dihormati semua orang. Abu Nawas menghadapi masalah dengan Baginda Raja akibat kesalahannya sendiri. Ia membuat Baginda Raja murka hingga memerintahkan para prajurit menangkapnya. Ketika berada di rumah, Abu Nawas menyampaikan kepada sang istri bahwa dirinya hendak pergi dari kampung halaman dalam beberapa waktu. Kemudian, istrinya khawatir dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Abu Nawas menjawab jika dia telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. "Aku yakin tidak lama lagi pasukan datang untuk menangkapku," ujar Abu Nawas kepada istrinya.
Kemudian Abu Nawas segera bergegas meninggalkan rumah. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana menggeledah rumah Abu Nawas. "Di mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Ia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas dengan nada suara ketakutan. Dikarenakan tidak berhasil menangkap Abu Nawas, para prajurit kembali ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. Sang raja pun marah mengetahuinya. Sementara Abu Nawas pindah dari kampung ke kampung. Akhirnya dia sampai di sebuah kampung yang sedang dilanda kekeringan. Para warga di kampung tersebut melihat Abu Nawas yang mengenakan sorban dan mengira dia sebagai pribadi yang istimewa atau utusan Tuhan. Mereka memperlakukan Abu Nawas dengan hormat dan mengundangnya ke rumah. Abu Nawas yang cerdik seperti biasa bertanya mengenai alasan diperlakukan seperti itu. Para warga menceritakan tentang kesulitan mereka dalam menghadapi kekeringan. Abu Nawas pun memiliki ide yang sangat cerdas. Ia meminta para warga mengumpulkan air di lapangan. Abu Nawas kemudian menggunakan air itu untuk mencuci baju dan mandi, daripada menggunakannya untuk berdoa agar hujan turun. Ini tentu membuat warga-warga marah dan kecewa. Tetapi keajaiban terjadi ketika Abu Nawas menjemur jubahnya. Hujan tiba-tiba turun dan kampung tersebut akhirnya mendapat air yang dibutuhkan. Semua warga sangat bersyukur dan senang. Mereka menjadi sangat terkesan dengan Abu Nawas. "Telur atau ayam duluan?" Abu Nawas kasih jawaban cerdas. Raja terpaksa beri hadiah. Abu Nawas lagi-lagi bikin pusing Baginda Raja. Kali ini soal sayembara menjelaskan mana duluan telur atau ayam. Sosok lucu itu pun memberi jawaban yang tidak disangka-sangka. Bermula dari rasa syukur ayam betina kesayangannya bertelur, Baginda Raja ingin mengadakan sayembara. Hadiahnya pun sangat besar. Raja hanya ingin bertanya, mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Hadiahnya 1 pundi emas. Tetapi jika tidak mampu menjawab sanggahan raja, peserta akan dihukum penjara. Sadar sangat berat hukumannya, dari seluruh penduduk kota Baghdad hanya 4 orang yang mendaftar, salah satunya Abu Nawas. Singkat cerita, ketiga peserta pertama tidak mampu memberikan jawaban yang pas dan logis atas sanggahan raja dan dimasukkan ke penjara. Beranjaklah ke peserta keempat, yaitu Abu Nawas. Dengan segala kecerdikannya, ia berusaha sekuat tenaga agar jawabannya logis dan raja tidak membantah. Abu Nawas menjawab pertanyaan sayembara. "Yang pasti telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda Raja. "Begini Baginda Raja, ayam bisa mengenal telur. Sebaliknya, telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Baginda Raja pun merenung usai mendengar jawaban Abu Nawas. Kali ini, dia tidak bisa menyanggah alasan Abu Nawas dan terpaksa memberi hadiah 1 pundi emas. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa. Suatu hari, Abu Nawas menjaili Baginda Raja. Namun, kali ini usilnya bisa dibilang kelewat batas, sebab Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawanya.
Akibatnya, Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya, perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintah Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun, ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan,
"Izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian," tanya Baginda Raja heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya, sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memaksa hamba, sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf." "Baiklah, sekarang kamu boleh pulang dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Abu Nawas kembali adu kesaktian melawan jin. Kita sudah dengar dan tak asing lagi dengan keahlian Abu Nawas melawan bangsa jin. Ada yang hanya dengan menunjukkan sandalnya, jin pun langsung merengek minta ampun. Ada pula Abu Nawas mengerjai jin penghuni sumur dengan teriakan istri Abu Jahil. Nah, untuk kisah kali ini lebih menarik sekali. Abu Nawas adu kesaktian dengan jin raksasa penghuni gua. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini berawal dari adanya jin raksasa yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman para warga. Konon, jin raksasa ini terkenal sangat kejam. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara yang sadis. Dan suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil tersebut.
Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa itu. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan saja niat Anda. Carilah jalan yang lain," kata warga tersebut. "Loh, memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, Tuan. Ada jin raksasa. Dia tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. "Tapi ini jalan satu-satunya, gak ada jalan lain," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin yang banyak diceritakan para warga. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Mau cari mati kamu?" bentak jin raksasa. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini kan jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu gak tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa memberitahu. "Bukankah ini bumi Allah? Kamu gak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa. "Baik, silahkan kalau berani, tapi tak kasih tahu ya, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Aku ini sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tak mau kalah. "Ah, banyak omong kamu. Kamu pasti seorang sufi ya? Makanya berani menantangku. Dasar orang-orang sufi hanya terpikat pada masalah rohani. Kamu gak akan bisa mengalahkanku. Lihat saja, wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa. Tunggu dulu. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kamu ingin adu kekuatan, ayo ambil batu ini dan peraslah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan memberikannya kepada jin raksasa. Seketika batu kecil itu hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin itu coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa pun menyerah. "Wah, ini mustahil. Tidak mungkin ada air dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Wah, kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kamu dengan banyak macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Jin, dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa memberitahu
bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik kafilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Biar kamu aman, berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa. Dan jin raksasa juga membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Dan tak lama setelah itu, jin raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Jin, guamu nyaman sekali untuk istirahat. Tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Lagi tidur nyenyak-nyenyak, malah digigit nyamuk sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu sangat mengejutkan jin raksasa. Rasa kagum, heran, dan terkejut menjadi satu dalam tatapan jin raksasa kepada Abu Nawas. Karena bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Sedangkan Abu Nawas hanya merasakan seperti digigit nyamuk. Akhirnya jin raksasa yang awalnya kejam dengan wajah yang seram, kini menjadi ciut, bahkan ramah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun diberi piala dari emas oleh jin raksasa sebagai tanda kemenangannya dan tanda kekalahannya jin raksasa. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan, bahkan malah mendapatkan piala penghargaan. Abu Nawas bersekongkol dengan gubernur kejam. Dikisahkan, kota Baghdad kini dipimpin oleh gubernur yang baru. Kabar yang beredar, orangnya sangat kejam dan dengan mudahnya memberi hukuman. Semenjak Baghdad dalam kekuasaannya, banyak pejabat bawahannya dipecat lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tak sedikit juga para warga yang mendapat perlakuan sewenang-wenang. Kabar ini pun dengan cepat menyebar sampai ke pelosok wilayah Baghdad. Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada sang gubernur, "Wahai tuan, orang-orang mulai tidak menyukai tuan. Mereka bilang tuan adalah gubernur yang kejam." Mendengar hal ini, sang gubernur sontak terkejut. Apa maunya mereka? Bukankah mereka menginginkan supaya keadilan ditegakkan? Kenapa malah menganggap saya kejam? Balas sang gubernur tak terima. Maka ia pun mengundang ulama agar berkumpul di istananya. Ketika ulama ini ada di hadapan sang gubernur berkata di hadapan mereka, "Aku akan memberi kalian satu pertanyaan, jawablah dengan jujur. Apakah saya gubernur yang adil atau kejam?" tanya sang gubernur. Ulama pertama menjawab, "Tuan adalah gubernur yang kejam. Anda telah berlaku sewenang-wenang."
Segera saja ulama pertama ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kini giliran ulama kedua yang mendapatkan pertanyaan yang sama. Menurutmu, aku adalah gubernur yang adil atau kejam? Tanya gubernur. Karena takut bernasib sama seperti ulama pertama, ulama kedua ini menjawab sebaliknya. Tuan adalah gubernur yang adil dan bijaksana, kata ulama kedua. Akan tetapi dengan jawabannya tersebut, ia juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kau telah membohongi dirimu sendiri hanya supaya bisa selamat dari hukuman, ujar sang gubernur. Atas kejadian itu, beberapa ulama telah jatuh menjadi korban kejahatan gubernur ini. Dan akhirnya tibalah waktunya Abu Nawas diundang. Ini adalah perjumpaan resmi pertama antara Abu Nawas dengan sang gubernur. Dengan angkuhnya sang gubernur bertanya, "Hei Abu Nawas, jawablah, aku gubernur yang adil atau kejam? Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku aku akan menghukummu 1 tahun penjara. Namun kalau menurutmu aku kejam, maka dengan kekejamanku aku akan menghukummu 2 tahun penjara." Sementara orang-orang yang hadir menantikan jawaban Abu Nawas. Mengingat Abu Nawas terkenal cerdik dan sering lolos ketika menghadapi hal seperti ini, Abu Nawas pun lalu berkata, "Begini Tuan, sesungguhnya kamilah para penduduk di sini yang merupakan orang-orang kejam dan abai. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang diturunkan Allah yang Maha Adil kepada kami. Demi kebijaksanaan, sudilah kiranya Tuan membebaskan ulama-ulama kami." Jawaban tersebut membuat sang gubernur mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. "Baiklah, aku akan penuhi permintaanmu, tapi dengan syarat kau harus menjadi penasehatku," pinta sang gubernur. Awalnya Abu Nawas ingin menolak, namun karena ia harus menyelamatkan para ulama, ia terpaksa menerima jabatan tersebut. Setelah para ulama dibebaskan, mereka lalu diizinkan pulang bersama Abu Nawas. Ketika di tengah perjalanan, salah satu ulama bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa kau memuji gubernur yang kejam itu? Bahkan kau mau bekerja sama dengannya?" Abu Nawas menjawab, "Justru dengan aku menjadi penasehatnya, aku bisa menolong kalian. Dan nantinya aku bisa menolong masyarakat manakala mereka menjadi sasaran kekejamannya. Dan sedikit demi sedikit aku akan mempengaruhi dia supaya tidak berlaku sewenang-wenang." Mendengar penjelasan tersebut, para ulama pun mulai memahaminya. "Tapi Abu Nawas, kenapa kau mau melakukan hal itu? Kenapa tidak laporkan saja kepada Baginda Raja? Tentu Baginda Raja akan percaya padamu, dan gubernur baru itu akan dipecat," ujar salah satu dari mereka. "Begini kawan-kawan, sebenarnya dia itu baik, cuman dia terlalu keras dan tak mau dikritik. Nanti soal itu serahkan saja padaku, aku akan menyadarkan dia sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah dia merupakan gubernur yang bersih dari korupsi. Bahkan dia dengan tegas memecat bawahannya dan memenjarakannya apabila ketahuan korupsi. Aku juga pernah mendengar dia pernah memenjarakan kerabatnya sendiri karena ketahuan berbuat korupsi," jelas Abu Nawas. Mereka akhirnya mengetahui kenapa Abu Nawas bersedia menjadi penasehat gubernur yang kejam itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika, dia mendengar nama seorang tokoh sufi dari Baghdad yang sering bersikap
aneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi merasa heran. Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari alamat rumahnya. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum, apakah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Benar, saya Abu Nawas. Lalu Anda siapa? Dan dari mana Anda? Karena sepertinya Anda bukan orang sini," ujar Abu Nawas. "Saya memang bukan orang sini. Saya musafir dari negeri seberang," balasnya. Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku?" tanya Abu Nawas. "Saya akan tanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan?" kata sang sufi balik bertanya. "Tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan?" ucap Abu Nawas. Awalnya sang sufi ini mengajaknya berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari hukum fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang ulama berilmu tinggi. "Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga dengar Anda sering bersikap nyeleneh dan terkadang menyalahi syariat," kata sang sufi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. "Lalu apa yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya?" balas Abu Nawas. "Tentu saja boleh, tapi ada batas-batasnya Abu Nawas. Kalau Anda tidak menguasai suatu perkara, akan lebih bijak bila memilih diam," tutur sang sufi. "Jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menceramahi dan menegur saya?" tanya Abu Nawas. "Tujuan saya ke sini untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah," jawab sang sufi. "Lalu apa yang akan kau dapatkan dari perbuatanmu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentunya ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah kita akan masuk surga," jawab sang sufi. "Kamu tidak akan masuk surga," balas Abu Nawas. "Kenapa kau katakan itu? Bukankah manusia yang rajin beribadah seperti puasa dan dzikir akan masuk surga?" tanya sang sufi. "Tetap tidak akan masuk surga," jawab Abu Nawas enteng. "Kenapa kau berkata demikian?" "Oh iya, saya tahu. Pasti kamu akan berkata bahwa manusia akan masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat dari Allah. Betul kan? Tapi kan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan sholat, puasa, dan dzikir," tutur sang sufi. "Tidak juga, itu juga belum membuatnya masuk surga," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. "Kamu memang benar-benar sesat Abu Nawas. Kamu berani mengingkari hadis Nabi," bentak sang sufi. "Kenapa Anda buru-buru emosi, sedangkan Anda belum mendengar penjelasan saya?" balas Abu Nawas. "Baik, kalau memang dengan rajin beribadah dan mendapatkan rahmat Allah, kau anggap tidak bisa masuk surga, lalu perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga?"
Tanya sang sufi menahan emosi. Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga? Kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tak terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu berkepanjangan, sang sufi lalu mohon diri untuk pamit pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.